Tangkap hidup-hidup. Di awal episode ini, kita menuju pada Arya Soma yang di saat itu sedang melatih ilmu kesaktiannya di dalam hutan yang cukup tersembunyi. Ilmu yang diperagakan oleh pemuda itu tampaknya memang sangat dahsyat, luar biasa. Mungkin itu adalah salah satu ilmu pamungkas dari puluhan ilmu kesaktian yang ada di dalam kitab Somala. Setelah selesai melatih jurus mautnya itu, mendadak saja Mak Lampir pun muncul dan menanyakan apa nama pukulan yang baru saja dipraktekkan oleh pemuda tersebut. Soma pun menjawab bahwa nama pukulan itu adalah Lindu Geni, salah satu ilmu pukulan maut yang terdapat di dalam kitab Somala yang kemarin juga telah diajarkannya kepada Mak Lampir. Wacana Lindu Geni berupa wejangan yang sudah aku ajarkan kemarin kepadamu, Lampir. Apakah Andika belum menguasai benar, sehingga daya pukulnya masih begitu lemah? Siapa yang bilang lemah? Daya pukul Lindu Geni sangat dahsyat. Jika aku pukulkan ke gunung, gunung itu akan longsor. Jika aku hantamkan ke batu, batu itu akan hancur. Tapi batu-batu itu masih utuh. Coba lihat. Hebat, luar biasa. Dengan cerdiknya, Mak Lampir pun melemparkan pujian setinggi langit kepada Arya Soma, dan pemuda itu pun menjadi terbang ke angkasa. Dengan sombongnya, ia pun mengatakan bahwa ia telah menguasai aji pukulan Lindu Geni dengan sempurna. Dengan cara demikian, maka pasti Arya Soma akan semakin menyukai si Lampir yang telah mengakuinya sebagai pendekar tanpa tanding. Nenek setan itu pun menambahkan bahwa Soma benar-benar pendekar nomor 1. Bagaimana tidak, Aji Basa Pamungkas diberi gelar sebagai pendekar tanpa tanding, padahal Soma bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, menurutnya, yang pantas mendapatkan gelar kehormatan pendekar yang tidak ada duanya di bumi ini adalah Arya Soma. Pemuda anaknya Parwati yang memang gila akan ilmu kesaktian itu pun tampaknya begitu senang dan tersanjung mendapat pujian dari Mak Lampir. Ia pun kini menjadi semakin yakin jika memang dirinya lah pendekar paling sakti saat ini. Setelah itu, ia pun teringat dengan Gendowar dan tugas Mak Lampir yang diberikan olehnya. Mak Lampir, apakah kau sudah melaksanakan tugasmu? Sudah, tapi menurut pandangan hamba, dia itu tidak ada apa-apanya. Mana dia? Ada. Silakan diperiksa. Barangkali Andika sendiri yang bisa menemukan keistimewaan. Orang ini mempunyai tulang yang bagus, besar dan kuat. Orang lain juga banyak yang mempunyai tulang yang bagus seperti orang ini. Tapi menurut pendapatku, tulangmu lebih bagus daripada dia. Dasar Lampir penjilat, ia masih saja memuji-muji Arya Soma karena memang ada yang ingin diperolehnya dari pemuda itu.
yaitu tentang dasar-dasar ilmu kitab Somala yang kemarin telah dijelaskan oleh Soma namun belum dilanjutkan. Setelah Soma melihat dan memeriksa Gendawar, Mak Lampir itu pun langsung menanyakan tentang kelanjutan penjelasan Soma tentang wejangan guru Somala dalam dasar-dasar ilmu silatnya. Hanaka Wekas. Maksudnya? Ada asal muasal, ada sumber. Alam semesta ini ada karena ada Sang Maha Sumber. Pada manusia, Sang Maha Sumber itu bersemayam dalam hati. Itulah Patet. Dengan apa kita mengeluarkan daya Patet? Nafas dan pikiran. Keduanya harus menyatu. Sebab Patet satu itu tidak terpecah. Dia utuh dan bulat. Teguh dalam sasmita. Diam-diam, Gendawar yang berpura-pura pingsan itu pun mendengarkan penjelasan Arya Soma tentang wejangan guru Somala. Kini setelah menyelesaikan omongannya, Soma pun menendang-nendang pekatik kuda itu dan menyuruhnya bangun. Setelah bangun, pemuda itu pun memberikan sembah salam penghormatan kepada anak Nyai Parwati tersebut. Namun yang diterimanya justru pukulan Soma yang langsung membuatnya terlempar ke belakang. Hah? Pura-pura! Sekarang, tangkis pukulanku! Hah? Iya! Iya! Mati Malampir. Mungkin. Aku kan sudah bilang, orang itu tidak punya kelebihan apa-apa. Aneh, ibu bilang dia punya kelebihan. Sehingga aku disuruh menirunya. Kenapa tertawa? Aku tahu kenapa Ibu Andika mengatakan seperti itu. Apa sebabnya? Mak Lampir pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk menjerat Arya Soma agar mengatakan tentang kuda-kuda apa yang digunakan untuk zat yang ada di dalam hati. Dengan sedikit terpaksa, Soma pun menjelaskan bahwa kuda-kuda paku bumi yang digunakan dalam ilmu kitab Somala. Akan tetapi, untuk penjelasan lebih lanjut, Soma pun tidak mau bicara sebelum Mak Lampir mengatakan mengapa ibunya merasa bahwa Gendawar memiliki kelebihan. Mak Lampir pun kemudian membisiki Soma dengan mengatakan bahwa kemungkinan Nyai Parwati menyukai Gendawar sehingga ia mengatakan pemuda itu memiliki kelebihan. Arya Soma pun menjadi marah mendengar perkataan Mak Lampir yang seakan menuduh ibunya itu. Melihat kemarahan Soma, si Lampir Peot itu pun semakin memanas-manasinya agar semakin benci dan dirinya bisa dengan mudah mengendalikan pemuda emosian itu untuk mendapatkan ilmu-ilmu kitab Somala tanpa membaca kitabnya. Dia hanya seorang pencari rumput. Pekatik Tumenggung Martoloyo. Tapi dia itu tampan dan kuat. Laki-laki seperti itulah yang dicari oleh wanita pada saat dia kehausan. Pengajar! Akan aku bunuh saja pemuda ini. Jangan. Lepaskan. Akan aku lenyapkan pemuda ini. Supaya ibuku tidak tergila-gila kepadanya. Jangan. Percayalah padaku. Jangan. Kenapa? Ibumu pasti marah. Begitu pula Tumenggung Martoloyo. Jika ibumu dan Tumenggung Martoloyo bersatu menghadapi kamu, apa kamu sanggup melawannya? Arya Soma sudah berada di dalam genggaman kita, Gerandong. Aku pasti bisa menguasai kitab Somala tanpa harus membacanya. Kemana Kakang Santalima? Kenapa tidak muncul-muncul? Jangan-jangan tertangkap, Bi. Tidak mungkin. Kakang Santalima tidak akan kalah kalau hanya melawan Mak Lampir dan si Grandong. Di sisi lain, tampak Raden Samba yang sedang bersama dengan Hyang Kili dan Roro Gandari. Pemuda itu pun kemudian meminta kepada Roro Gandari untuk segera mengobatinya, sebab wanita itulah yang memiliki mustika Jamrut Sawir Kencana yang bisa digunakan untuk menyembuhkan dirinya.
Akan tetapi, wanita siluman tersebut selalu saja berkelit ketika Raden Samba menuntutnya agar disembuhkan. Ya, karena ia menyukai Raden Samba dan ia ingin pemuda itu tetap menjadi ular sama dengan dirinya. Dengan liciknya, Roro Gandari pun memberikan beberapa buah pil kepada Raden Samba untuk diminum. Awalnya pemuda itu tampak ragu, namun ia tidak dapat menolaknya ketika wanita itu mengatakan bahwa itu adalah obat untuk kesembuhannya. Setelah menelan obat itu, Raden Samba pun tampak kesakitan. Tampaknya obat yang barusan diberikan itu adalah obat penakluk, sehingga kini Raden Samba akan menurut saja apa kata wanita-wanita siluman ular tersebut. Dan juga kini pemuda itu pun melihat Hyang Kili dan Roro Gandari sebagai siluman ular seperti dirinya. Kini pemuda itu pun benar-benar takluk sebab obat yang ditelannya barusan telah mempengaruhi pikirannya. Bahkan kini ia pun menjadi sangat menyukai Roro Gandari yang menurutnya adalah wanita yang cantik. Akan tetapi semua tidak semudah itu, karena kemudian muncullah orang-orang golongan putih. Kita ketemu di sini. Nyai, pinjami aku mustika jamrut sawer kencana. Untuk apa? Raden Samba tidak mau Datuk obati lagi. Benarkah begitu, Raden? Benar, Datuk. Aku merasa senang begini. Dan aku akan mengikuti Roro Gandari ke istananya. Heh, kau apakan Raden Samba, Nyai? Tidak aku apa-apakan. Tanyakan saja pada Raden Samba. Raden pernah dikasih pil hitam. Tidak. Nah, sudah. Jangan memperpanjang masalah. Berikan mustika jamrut sawer kencana itu padaku. Cepat, Nyai. Jangan paksa aku, Datuk. Sopanlah terhadap kaum wanita. Diberikan dengan sukarela. Nanti akan aku kembalikan lagi. Atau aku rebut dengan paksa. Mustika itu akan menjadi milikku. Jawab, Nyai. Diberikan atau tidak? Tidak. Berarti aku harus merebut dengan paksa. Kalagundang, hati-hati. Kalagundang, hati-hati. Mereka ingin membunuh kita. Benar, Datuk. Datuk Larang Tapa pun selalu mengingatkan Kalagundang bahwa dua wanita siluman itu hendak membunuh mereka, sehingga mereka harus berhati-hati. Kedua siluman itu selalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan api yang langsung mencoba menghantam lawan-lawannya. Akan tetapi, Datuk Larang Tapa dan Kalagundang bukanlah lawan mereka. Kini sang datuk pun bekerja sama dengan Kalagundang untuk menarik dua siluman ular itu masuk ke dalam tanah. Raja Jin Merah itu pun berhasil mengubur keduanya, lalu menutup celah tanah yang telah terbelah itu. Tak lama kemudian, Santalima pun datang menghampiri Raden Samba. Raden Samba pun kemudian memberitahukan kepada Santalima bahwa Datuk Larang Tapa ingin membawanya untuk diobati, padahal dirinya sendiri tidak ingin diobati. Ia justru ingin ikut Roro Gandari menuju istananya. Mendengar penjelasan Raden Samba yang aneh itu, Santalima pun kini menjadi paham bahwa mungkin pemuda tersebut sedang dipengaruhi oleh Roro Gandari sehingga menjadi berubah haluan seperti itu. Raden percaya padaku kalau aku akan berbuat kebaikan kepada Raden. Iya, percaya. Aku percaya. Kalau begitu, masuklah Andika ke dalam cincin ini. Bagaimana caranya? Diamlah di situ dan jangan bergerak. Alhamdulillah berhasil. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar.
Santalima, jangan ikut campur. Ya, Santalima pun langsung menghajar Datuk Larang Tapa yang akan menyerang Roro Gandari. Pemuda itu pun mengatakan bahwa Roro Gandari masih sangat muda dan bukanlah lawan sang datuk. Kelihatan jelas kalau murid Kiai Jamas itu sangat mendukung dan berpihak pada dua wanita siluman di depan sana. Akan tetapi sebenarnya semua itu hanyalah drama tipuan saja, karena semuanya telah mereka rencanakan dengan matang sebelum itu. Kini Santalima pun mencoba meminta mustika sawer kencana kepada Roro Gandari, namun gadis itu tidak mau memberikannya. Akan tetapi Hyang Kili yang sudah sangat mengenal dan percaya dengan Santalima pun menyuruh keponakannya itu untuk memberikannya saja. Berikan pada kakak Santalima supaya aman. Kejar, Bi. Nyai, Roro, tunggu. Cepat, Paman. Ada apa? Betul, katakan kakang, nanti keburu Datuk Larang Tapa jauh. Urusan mustika menjadi tanggunganku. Aku akan memintanya pada Datuk Larang Tapa ya. Bisa cepat. Aku minta 3 hari untuk mengembalikan mustika itu. Apa bisa lebih cepat lagi, Paman? Saya tidak bisa memastikannya, tapi kalau nanti sore dapat, aku langsung memberikannya kepada Nyai. Bagaimana, Bibi? Tidak apa-apa, kakang Santalima tidak akan memungkiri janjinya. Mana Raden Samba? Selama di sini aku tidak melihatnya. Tertinggal di sana, Paman. Coba cari, kalau dia ketemu Mak Lampir, kita bisa kacau. Ayo, Bi. Hati-hati kakang, semoga kakang berhasil. Sungguh tipu muslihat yang sangat sempurna. Ternyata Santalima, Kalagondang, dan Datuk Larang Tapa sudah mengatur semuanya dengan sempurna. Sehingga kini dua wanita siluman ular itu tidak akan mengganggu mereka lagi untuk sementara waktu. Kini di tempat itu mendadak muncullah seorang pemuda yang mengaku bahwa dirinya adalah Santa Enam yang merupakan adik seperguruan Santalima. Santa Enam itu mengatakan bahwa tugas Santalima sudah selesai dan guru mereka menugaskan dirinya untuk menggantikan kakak seperguruannya itu. Seperti pada Sirun. Hus, ngawur. Siapa pada Sirun? Tukang gali sumur yang membersihkan halaman di padepokan kami. Orangnya sama seperti Ki Kondang, lucu dan kocak. Aku disamakan dengan tukang gali sumur dan tukang sapu. Aku biar jelek-jelek begini, jelek. Maksudku, aku biar jelek-jelek juga raja. Simpanlah ini, hati-hati, di dalam ada isinya. Hati-hati. Setelah Santalima pergi dari tempat tersebut, Kalagondang pun mengajak Santa Enam untuk segera menuju ke tempat Datuk Larang Tapa yang telah berhasil mendapatkan mustika sawer kencana dengan mudah. Sang Datuk yang di saat itu sedang menimang-nimang mustika sakti yang ada di tangannya itu pun menjadi tersenyum-senyum sendiri, karena akhirnya ia berhasil mendapatkan benda yang sulit dicari itu tanpa usaha yang terlalu berat. Tak lama kemudian, Kalagondang pun muncul bersama dengan Santa Enam. Raja Jin Merah tersebut pun langsung menjelaskan kepada sang datuk tentang siapa orang yang sedang bersamanya itu. Setelah berbasa-basi sebentar, sang datuk pun menanyakan tentang keberadaan Raden Samba. Ia pun hendak mengobati pemuda itu di tempat itu juga agar bisa segera sembuh tanpa bertele-tele dan tanpa diganggu oleh orang-orang golongan hitam. Lalu Santa Enam pun mengeluarkan cincin titipan Santalima. Ia pun langsung mengeluarkan Raden Samba dari dalam cincin tersebut.
jaga sekitar tempat ini. Jangan sampai ada orang lihat. Lebih-lebih Mak Lampir, Roro Gandari, atau Sang Yang Kili. Iya. Ayo Santa. Kini kita menuju pada Gendawar yang di saat itu secara tidak sengaja mengintip Nyai Parwati yang sedang berlatih ilmu-ilmu dari kitab Somala. Pemuda itu pun menjadi penasaran dengan kesaktian Nyai Parwati yang menurutnya sangat luar biasa hebat. Ia pun jadi tertarik walaupun dengan hanya melihatnya saja. Sesekali wanita yang diintipnya itu melihat-lihat sebuah kitab yang sama sekali belum diketahuinya kitab apakah itu. Namun yang jelas Pekatik Kuda Tumenggung Martoloyo tersebut pun kini menjadi sangat penasaran dengan Nyai Parwati dan kitab yang dipelajarinya. Mana? Apa benar? Anak muda itu mau datang? Pasti. Anakku sekarang sedang menyusulnya. Bagaimana menurut pendapat Andika? Apa kira-kira anak muda itu mau membantu gerakan kita? Anak itu pasti akan selalu menuruti perintah kita. Kitalah nanti akan menjadikan dia ke depan sebagai ujung tombak untuk mengalahkan para adipati di pesisir utara. Kini kita menuju pada Aji Basa Pamungkas, Mak Lampir dan Grandong yang di saat itu sedang berada di rumah Dian Selasih. Mereka pun sedang menunggu kedatangan Dian Selasih dan juga Arya Soma. Tampaknya ada sesuatu yang sangat penting yang akan mereka lakukan kepada anak Nyai Parwati itu. Yang jelas Silici Aji Basa Pamungkas telah memiliki rencana besar kepada Arya Soma. Ia pun yakin jika dibantu oleh Arya Soma, maka serangannya terhadap Mataram akan berhasil. Mengingat kesaktian pemuda calon menantunya itu yang sangat luar biasa. Ternyata di hari itu juga si Jikas berencana untuk menikahkan Dian Selasih dengan Arya Soma. Tak lama kemudian yang mereka tunggu-tunggu pun muncul. Pemuda itu pun langsung disambut dengan hangat oleh si Jikas. Ia pun kemudian menutup pintu lalu menyatakan keinginannya, yaitu bahwa ia akan menikahkan putrinya dengan Soma di hari itu juga. Mendengar kata-kata ayah Dian Selasih yang dikiranya adalah Bayu Seta itu pun kemudian langsung membuat Arya Soma menjadi ragu dan bimbang. Ia pun mengatakan bahwa ia harus meminta izin kepada ibunya terlebih dahulu. Akan tetapi si Jikas itu pun tidak memperbolehkannya dengan alasan bahwa Soma sudah dewasa sehingga tidak perlu lagi meminta izin kepada ibunya. Ternyata tujuan si Jikas mengundang Arya Soma ke tempat itu adalah untuk menjebaknya. Dan kini Arya Soma berada pada posisi dilema yang sangat besar. Namun mau tidak mau, akhirnya ia menyetujui kemauan Aji Basa Pamungkas yang memang sangat sulit untuk ditolaknya itu. Bagaimana, Soma? Ayo jawab, Kakang. Kakang benar-benar mencintaiku, kan? Iya. Iya. Kalau iya, kenapa Kakang ragu? Nikahkan aku dengan Kakang Arya Soma, ya? Kamu bersedia aku nikahkan dengan putri tunggalku, Dian Selasih, Soma? Jika sudah menikah,
Maukah kau berjanji membantu usahaku demi kesejahteraan rakyat jelata? Aku puas. Apa mas kawin yang kau minta, Asih? Ilmu dari kitab Somala, Ayah. Nimas, mintalah mas kawin yang lain. Mutiara, emas, semuanya akan aku usahakan, Nimas. Tidak, Kakang. Kalau ilmuku rendah, mana mungkin aku bisa membela Kakang. Mengertilah, Nimas. Sekarang ini Kakang belum diberi izin oleh ibu untuk mengajarkan ilmu kitab Somala kepada siapapun. Juga kepada saya, Kakang. Kepada istri Kakang sendiri nantinya. Lalu bagaimana saya bisa menjadi istri Kakang kalau mas kawin yang saya minta tidak bisa Kakang berikan? Nimas, tolonglah Nimas bisa mengerti posisi Kakang ini. Ibu melarang saya memberikan ilmu kitab Somala kepada siapapun. Karena ilmu itu sangat berbahaya dan sangat sulit sekali untuk diajarkan. Baik gerak jurusnya maupun laku batinnya. Dan juga ilmu itu masih menjadi rahasia. Karena banyak pendekar yang ingin memilikinya. Permintaan istrimu sangat wajar, Soma. Atau kamu keberatan mengajar istrimu menjadi seorang istri yang pandai? Kakang keberatan jika aku minta mas kawin diajari ilmu dari kitab Guru Somala. Katakan terus terang jika Kakang keberatan. Kita saling berpisah untuk tidak bertemu lagi selamanya. Kakang keberatan? Aku merasa bangga mempunyai suami seperti Kakang. Besok akan kita adakan upacara pernikahan. Aku sendiri yang akan menikahkan kalian. Sebagai saksi, akan kuundang orang-orang kampung agar mereka ikut serta merestui kalian berdua. Jangan khawatir. Akan aku meriahkan pesta pernikahan Asih dan Arya Soma dengan pesta yang semeriah-meriahnya. Akan aku panggil murid-muridku meramaikan pesta pernikahanmu ini. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.